Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Lala Angelina. Semoga hari ini dan seterusnya kita diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah pemikiran manajemen. Pendekatan yang akan kita gunakan membahas materi kali ini yaitu dengan pendekatan filsafat positivisme. Filsafat positivisme ini merupakan sebuah aliran yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan banyak data. Dan ini sangat cocok membahas materi sejarah pemikiran manajemen. Sejarah pemikiran manajemen ini berkembang dan muncul dari sudut pandang skolarisme tahun 1851 yang disebabkan oleh revolusi industri yang pertama pada periode tahun 1750 sampai pada 1851. Sejarah manajemen adalah pintu masuk mempelajari ilmu manajemen secara utuh. So, mau sukses, jangan pernah lupakan sejarah. Dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri, sebaliknya merupakan sejarah sama dengan orang yang menderita hilang ingatan. Ada 4 tahap dalam mempelajari sejarah pemikiran manajemen menurut pendekatan teori-teori yang dipelajari dalam konsep manajemen. Yang pertama, manajemen ilmiah. Yang kedua, teori organisasi klasik. Yang ketiga, hubungan manusiawi. Dan yang keempat, manajemen modern. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang 4 tahap mempelajari sejarah pemikiran manajemen. Yang pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Manajemen ilmiah yaitu seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tokoh-tokoh dalam manajemen ilmiah yaitu Frederick Willows Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Grant, dan Harrison Emerson. Yang kedua, tentang teori organisasi klasik. Frederick Willows Taylor 1959 sampai 1916. 4 prinsip dasar Frederick Wilson Taylor yaitu efisiensi, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen pada setiap pekerjaan, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas yang diberikan, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja, kerjasama yang baik antar manajemen dan tenaga kerja. Yang ketiga, hubungan manusiawi. Tokoh-tokoh dalam aliran manajemen manusiawi yang pertama Hugo Münsterberg dan yang kedua Helton Mayo. Muncul karena ketidakpuasan pada pendekatan klasik karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Membahas tentang perilaku manusia. Yang keempat yaitu manajemen modern. Yang pertama perilaku organisasi dengan tokohnya, yang kedua aliran kuantitatif. Perilaku organisasi ini diperkasai oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Paso, kemudian Robert Hurt dan General Roth, dan 5 gaya dan kisi-kisi manajerial. 2. Aliran kuantitatif ini dijelaskan dengan beberapa langkah-langkah pendekatan manajerial modern. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua penyusunan suatu model yang matematis, yang ketiga
mendapatkan penyelesaian perumusan model matematis. Yang keempat, pengujian model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, pelaksanaan hasil. Dapat disimpulkan, fase dari aliran pemikiran manajemen dapat dibagi menjadi 4. Manajemen ilmiah, penerapan metode ilmiah, efisiensi dan produktivitas, teori organisasi klasik, struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan kombinasi. Hubungan manusiawi menyangkut tentang teori organisasi klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja, membahas tentang perilaku manusia, sedangkan pada manajemen modern membahas tentang perilaku organisasi dan kuantitatif. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.